Kita masih melanjutkan tentang materi sistem koordinat Kartesius. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dalam sebuah koordinat itu, sumbu koordinat itu bisa kita buat sebuah garis, posisinya bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini nanti biasanya soal-soal seperti ini akan sering muncul di soal-soal UN. Jadi kamu harus paham dan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kita lihat gambarnya dulu. Ada sebuah koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Yang saya buat di sini yang berwarna biru, itu adalah koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Kemudian ada beberapa garis. Yang pertama, garis K. Garis K di sini yang saya beri warna hijau. Kemudian garis L yang berwarna kuning. Garis K dan L disebut ini sejajar dengan sumbu Y. Lihat sumbu Y, arti kata sejajar adalah sama arahnya. Dan apabila diteruskan menjadi garis yang lebih panjang, tidak akan bertemu pada satu titik. Itu arti sejajar. Maka garis K dan garis L sejajar dengan sumbu Y. Sementara dengan sumbu X yang mendatar ya, dia adalah tegak lurus. Arti tegak lurus di situ adalah berpotongan 90 derajat. Kalau dia sejajar dengan Y, otomatis dia tegak lurus dengan X. Dia sejajar ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Garis M yang merah, garis N yang orange. Garis M dan N sejajar dengan sumbu X. Kalau dia mengikutkan garis sumbu X, maka disebutlah dia sejajar sumbu X. Sementara terhadap sumbu Y, sekarang sumbu Y-nya yang tegak kan? Sumbu Y dia tegak lurus, berarti kebalikan dari garis yang di atas. Di sini dia tegak lurus. Tegak lurus dengan sumbu Y. Ini ya. Dia memotong sumbu Y tegak lurus. Di sini juga dia tegak lurus. Karena garis kita tadi kan garis M dan N ya. Garis M tegak lurus dengan sumbu Y, garis N tegak lurus dengan sumbu Y. Yang ketiga, ini ada garis lagi warna ungu saya kasih. Dia tidak sejajar dengan yang manapun. Dia melintang. Saya berikan namanya garis Q. Garis Q memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Dia tidak berada di sejajar dengan manapun. Dia tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y, tetapi memotong sumbu X dan sumbu Y. Itulah posisinya. Jadi kalau ada nanti garis seperti ini, bagaimanakah posisi garis garis Q terhadap sumbu X dan Y? Maka jawaban kamu adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi nggak ada kata sejajar dan tegak lurus. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A, B, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? B, garis A dan C, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan Y? Garis B dan C, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan Y? Oke, ini tinggal kita gabungkan A dengan B, A dengan C, kemudian B dengan C. Kita lihat gambarnya. Pertama kali kita akan menggambar titik A, B, dan C pada bidang koordinat Kartesius, kemudian buat garis melalui titik-titik tersebut. Ini dia. Kita tentukan dulu titik A, 3,2, 3X-nya, Y-nya 2, maka titiknya ada di sini ya. Titik B, 3,6, X-nya 3, Y-nya negatif 6, ada di sini. Dan titik C, negatif 5,2, maka X-nya negatif 5, Y-nya 2, ada di sini. Kita hubungkan titiknya. A dan B kita hubungkan dengan menggunakan garis hijau.
A dan C kita hubungkan dengan menggunakan garis merah, sementara B dan C kita hubungkan dengan menggunakan garis biru. Garis yang melalui titik A dan B, mana tadi A dan B? Yang hijau ya, yang hijau. Tegak lurus dengan sumbu X, seperti keterangan yang tadi, dan sejajar dengan sumbu Y, sejajar, sama arahnya. Garis hijau sejajar dengan Y, karena di arahnya sama. Kemudian, garis yang melalui titik A dan C, berarti garis AC yang merah ya. Apa jawabannya? Sejajar dengan sumbu X, karena arahnya sama dengan sumbu X, dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti kamu sudah tahu jawaban untuk yang C apa? Garis BC, lihat garis yang melalui A dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Oke, sampai di sini materi tentang persamaan garis. Nanti kamu akan mengerjakan soal latihan di sini. Silakan dikerjakan soal latihan 1 aja ya, tapi ada pilihannya ada 3. Silakan kamu kerjakan soal berikut dalam kertas double folio dan kemudian kamu kumpulkan nanti pada wali kelasmu masing-masing. Kerjakan di double folio. Untuk bagian A, gambarlah segitiga ABC pada koordinat kartesius. Silakan sediakan koordinat kartesiusnya. Kemudian gambarkan titik A dan B dan C-nya seperti yang sudah kita pelajari, dan kemudian hitung kelilingnya. Kamu akan bisa mengerjakan latihan-latihan ini jika kamu memperhatikan isi dari video yang pertama dan yang kedua untuk koordinat kartesius. Di situ lengkap apa yang saya buat, cara-cara mengerjakan menghitung keliling dan luas segitiga ABC. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih.